Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad SK Fahmi dari kelas MN22E akan menjelaskan atau mempresentasikan pola kegiatan perekonomian. Pola kegiatan suatu perekonomian. Dalam garis besarnya, sistem ekonomi dibedakan kepada 3 golongan. Ekonomi pasar adalah perekonomian yang kegiatan sepenuhnya diatur oleh interaksi di antara pembeli dan penjual di pasar. Ekonomi campuran adalah sistem ekonomi pasar yang disertai campur tangan pemerintah. Sistem ekonomi perencanaan pusat adalah sistem ekonomi yang kegiatannya sepenuhnya diatur oleh pemerintah. Sebagian besar negara yang ada di dunia ini menggunakan sistem ekonomi campuran, yaitu sistem perekonomian pasar yang disertai campur tangan pemerintah dalam mengatur kegiatan ekonominya. Apabila diperhatikan cara kegiatan ekonomi di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman Barat, dan Inggris, maka dengan jelas akan dapat dilihat bahwa keinginan masyarakat merupakan faktor yang terutama di dalam menentukan jarak kegiatan ekonomi di negara tersebut. Akan tetapi, di samping itu dengan jelas dapat pula dilihat bahwa pemerintah memegang peran yang sangat penting dalam mengukur dan menyediakan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat. Juga di negara-negara berkembang seperti India, Malaysia, Filipina, dan negara kita sendiri, cara kegiatan ekonomi yang seperti ini dapat dengan jelas dilihat. Uang perdagangan dan spesialisasi. Perekonomian dunia telah mengalami perubahan yang sangat drastis dalam 2,5 abad belakangan ini. Wujudnya, uang sebagai alat untuk tukar-menukar akan melancarkan kegiatan perdagangan. Adapun keuntungan-keuntungan dari spesialisasi, yang pertama ada spesialisasi mempertinggi efisiensi penggunaan faktor produksi. Dalam spesialisasi, seorang pekerja atau tenaga ahli akan digunakan pada kegiatan yang sesuai dengan keahliannya. Dengan cara ini, faktor-faktor produksi akan digunakan dengan lebih efisien. Yang kedua, ada spesialisasi mempertinggi efisiensi memproduksi. Berarti biaya produksi rata-rata bertambah rendah. Spesialisasi menyebabkan berbagai masyarakat tidak perlu lagi membeli alat-alat produksi yang sama jenisnya. Dan yang terakhir ada spesialisasi mendorong perkembangan teknologi. Spesialisasi menyebabkan pasaran berbagai barang menjadi bertambah luas. Untuk memenuhi kebutuhan ini, para pengusaha akan berusaha menggunakan teknologi produksi yang lebih baik dan lebih tinggi produktivitasnya. Selanjutnya, pelaku kegiatan ekonomi. Dalam analisis ekonomi, tidak mungkin untuk menyebutkan kegiatan mereka secara satu persatu. Untuk mencapai tujuan ini, cukuplah apabila pelaku-pelaku kegiatan ekonomi dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, ada rumah tangga. Rumah tangga adalah pemilik dari berbagai faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian. Sektor ini menyediakan tenaga kerja dan usahawan. Selain itu, sektor ini memiliki faktor-faktor produksi yang lain, yaitu barang-barang modal, kekayaan alam, dan harta tetap seperti tanah dan bangunan. Sebagai balas jasa terhadap penggunaan berbagai jenis faktor produksi ini, maka sektor pengusaha akan memberikan berbagai jenis pendapatan kepada sektor rumah tangga. Selanjutnya ada perusahaan. Perusahaan adalah organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Seorang atau sekumpulan orang tersebut dikenal sebagai pengusaha. Mereka adalah orang yang memiliki keahlian, keusahawan, dan kegiatan mereka dalam perekonomian ialah mengorganisasi faktor-faktor produksi secara demikian rupa sehingga berbagai jenis barang dan jasa yang diperlukan rumah tangga dapat diproduksi dengan cara yang sebaik-baiknya. Tujuan mereka yang utama adalah memperoleh keuntungan dari usaha mereka. Jumlah barang yang perlu diproduksi dan bagaimana cara memproduksinya selalu dipertimbangkan berdasarkan keinginan untuk mencapai untung yang maksimum.
Yang terakhir ada pemerintah. Pemerintah adalah badan-badan yang diberi tugas untuk mengatur kegiatan ekonomi. Badan-badan seperti ini termasuk berbagai departemen pemerintah, badan yang mengatur penanaman modal, bank sentral, parlemen, pemerintah daerah, angkatan bersenjata, dan sebagainya. Badan-badan tersebut akan mengawasi kegiatan rumah tangga dan perusahaan supaya mereka melakukan kegiatan dengan cara yang wajar dan tidak merugikan masyarakat secara keseluruhan. Sirkulasi aliran pendapatan. Sirkulasi aliran pendapatan biasanya hanyalah menunjukkan bentuk aliran faktor produksi, pendapatan, barang, serta jasa dan pengeluaran antara sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Sektor rumah tangga merupakan pemilik faktor-faktor produksi yang akan menawarkan sumber-sumber daya kepada para pengusaha, dan para pengusaha akan menyambut tawaran tersebut karena mereka memerlukan faktor-faktor produksi, barang-barang, dan jasa-jasa. Sektor perusahaan dan sektor rumah tangga dalam dua jenis kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan jenis-jenis barang dan jasa yang perlu diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, menentukan bagaimana faktor-faktor produksi AKN dialokasikan ke berbagai kegiatan memproduksi. Pasar barang dan pasar faktor. Pasar barang adalah tempat di mana para pembeli dan penjual dari suatu barang atau jasa melakukan interaksi untuk menentukan jumlah dan harga barang atau jasa yang diperjualbelikan. Pasar faktor adalah tempat di mana para pengusaha atau pembeli faktor-faktor produksi mengadakan interaksi dengan pemilik-pemilik faktor produksi untuk menentukan harga atau pendapatan dan jumlah faktor-faktor produksi yang akan digunakan dalam menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa yang diminta masyarakat. Selanjutnya ada mekanisme pasar. Mekanisme pasar adalah sistem yang cukup efisien di dalam mengalokasikan faktor-faktor produksi dan mengembangkan perekonomian. Beberapa kebaikan mekanisme pasar. Yang pertama, pasar dapat memberi informasi yang lebih tepat. Yang kedua, pasar memberikan perangsang untuk mengembangkan kegiatan usaha. Yang ketiga, pasar memberi perangsang untuk memperoleh keahlian modern. Yang keempat, pasar menggalakkan penggunaan barang dan faktor produksi secara efisien. Yang terakhir, pasar memberikan kebebasan yang tinggi kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Beberapa kelemahan dari mekanisme pasar. Yang pertama, kebebasan yang tidak terbatas menindas golongan-golongan tertentu. Yang kedua, kegiatan ekonomi sangat tidak stabil keadaannya. Yang ketiga, sistem pasar dapat menimbulkan monopoli. Yang keempat, mekanisme pasar tidak dapat menyediakan beberapa jenis barang secara efisien. Yang kelima, atau yang terakhir, kegiatan konsumen dan produsen mungkin menimbulkan eksternalitas yang merugikan. Dari pembahasan yang telah dijelaskan tadi, bisa kita simpulkan bahwa secara garis besar, sistem ekonomi dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu ekonomi pasar, ekonomi campuran, sistem ekonomi perencanaan pusat. Keuntungan dari spesialisasi yaitu: 1. Spesialisasi mempertinggi efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi. Yang kedua, spesialisasi mempertinggi efisiensi produksi. Yang ketiga atau yang terakhir, spesialisasi mendorong perkembangan teknologi produk. Perilaku kegiatan ekonomi dibedakan menjadi 3, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Beberapa kebaikan mekanisme pasar. Yang pertama, pasar dapat memberi informasi yang lebih tepat. Yang kedua, pasar memberi perangsang untuk mengembangkan kegiatan usaha. Yang ketiga, pasar memberi perangsang untuk memperoleh keahlian modern. Yang keempat, pasar menggalakkan penggunaan barang dan faktor produksi secara efisien. Yang terakhir, pasar memberikan kebebasan yang tinggi kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Beberapa kelemahan dari mekanisme pasar. Yang pertama, kebebasan yang tidak terbatas menindas golongan-golongan tertentu.
Yang kedua, kegiatan ekonomi sangat tidak stabil keadaannya. Yang ketiga, sistem pasar dapat menimbulkan monopoli. Yang keempat atau yang terakhir, mekanisme pasar tidak dapat menyediakan beberapa jenis barang secara efisien.